Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tua sejahtera atau tua sengsara. Oke rekan-rekan sekalian, untuk kali ini saya akan membahas tentang asuransi ya, atau insurance. Jadi saya akan membahas tentang perbedaan antara properti ya, kita investasi di properti, di tabungan, dengan di insurance ya, atau asuransi. Oke rekan-rekan sekalian, kita semua tentunya menginginkan yang namanya, kita lihat langsung ya, kita ingin tua sejahtera ya. Tua sejahtera yaitu dengan punya toko sendiri ya, punya usaha sendiri, punya rumah yang megah, mewah kalau bisa, anak bisa kuliah, bisa membayar segala kebutuhannya. Jika terjadi di resiko masuk rumah sakit, punya kamar sendiri yang excellent ya, punya fasilitas asuransi yang bagus, punya tanah yang luas, bisa pergi naik mobil, bahkan punya yayasan amal, dan tentunya untuk yang orang Islam ingin bisa naik haji. Ataukah ini yang akan terjadi jika kita tidak bisa mengelola keuangan dan masa depan kita, masa tua kita? Akan menjadi tua sengsara, tidak punya rumah, usaha masih keliling ya, tiap hari belum tentu dapatnya rezeki berapa, kemana-mana jalan kaki, anak tidak terurus masa depannya, anak jadi kuli, jadi peminta-minta, bahkan rumah sakit yang rame-rame atau kelas yang di bawah ya, atau kelas ekonomi, tidak punya tanah, tidak bisa naik haji. Itulah kita tidak ingin yang namanya tua sengsara. Oke, untuk itu semua, jika kita ingin menjadi orang yang tua tapi sejahtera ya, tentunya kita harus mempunyai perencanaan keuangan ya. Baik itu kita punya investasi di properti, tabungan, atau insurance ya, atau asuransi. Sekarang kita rekan-rekan sekalian, kalau kita bahas properti ya, kita bahas properti, itu tentunya butuh dana yang cukup besar ya, untuk langsung kita bisa beli ya, atau bahkan uang mukanya pun tinggi ya. Jadi kalau properti itu biasanya bayar penuh atau uang mukanya juga tinggi ya, cicilan tinggi. Kalau tabungan rekan-rekan sekalian, itu besarnya otomatis sesuai dengan kemampuan kita ya, lebih fleksibel. Sedangkan kalau asuransi ya, atau insurance, itu bisa dicicil dan bisa dibayar penuh di muka juga kalau asuransi. Terus properti ya, kembali ke properti. Properti merupakan nih kebutuhan untuk jangka panjang. Kalau tabungan untuk kebutuhan jangka pendek dan menengah. Sedangkan kalau insurance otomatis sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita ingin misalnya ingin mengambil asuransi kesehatan ya. Jadi kalau terjadi resiko, nanti pihak asuransi, perusahaan asuransi yang akan menanggung semua biayanya atau sesuai dengan kesepakatannya. Itu tentunya sesuai dengan polis yang kita ambil, jenis apa, kelas apa, itu berpengaruh ya.
Terus properti biasanya hasil investasinya bagus. Kalau tabungan ya tetap cuma masih dikenain ini ya administrasi ya, untuk bayar administrasi. Sedangkan insurans ini sudah ada yang namanya asuransi unit link ya. Jadi asuransi yang digabungkan dengan investasi dan proteksi yang seimbang. Terus kembali ke masalah aset, rekan-rekan sekalian. Kembali ke aset. Jadi kalau aset untuk properti, jadi kalau misal kita beresiko, kita ada resiko yang tidak bisa kita biayai, mungkin kita dengan jual aset ya, asetnya kita jual. Dan kalau tabungan, otomatis tabungannya kita ambil ya untuk biaya kesehatan kita atau resiko yang kita dapatkan. Jadi habis bisa terkuras. Nah inilah teman-teman sekalian, yang terakhir insurans ya atau asuransi. Otomatis kalau kita sudah ikut asuransi, misalnya asuransi kesehatan, jadi kalau kita ikut terjadi suatu resiko di kesehatan kita yang memang tercover oleh perusahaan asuransi tersebut, otomatis keuangan kita akan terlindungi ya, karena dari kita bayar preminya itu nanti otomatis pihak asuransinya yang akan membayari semua kebutuhan kita di rumah sakit ya, yang masih tercover dengan layanan fasilitas yang kita ambil di perusahaan asuransi tersebut ya. Karena berbagai kelas ya, ada yang ngambil kelas A, B, C dan sebagainya, tergantung dari premi masing-masing nasabah yang akan nasabah yang ikut dalam perusahaan asuransi tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, semuanya bagus ya, properti, tabungan dan insurans. Tinggal mana yang rekan-rekan akan pilih dan akan lebih bagus. Kita punya properti, bagus alhamdulillah, tabungan. Tapi jangan lupa kita juga harus punya asuransi ya. Usahakan kalau memang mampu. Karena itu nanti yang akan melindungi keluarga atau individu-individu tersebut yang ikut dalam asuransi tersebut. Jadi kita diharapkan seperti tadi prolog tadi itu, kita akan tua sejahtera ya, tua sejahtera, punya usaha sendiri ya, semisal punya toko, punya rumah yang megah, bahkan nih kita lihat di ilustrasinya ya, anak-anak bisa kuliah, punya masa depan yang bagus. Apalagi seperti kita ketahui bersama nih rekan-rekan sekalian, biaya kuliah saat ini mahal sekali ya. Kalau kita nggak rencanakan dari awal, itu kita sangat kerepotan sekali. Ini ilustrasi yang tua sejahtera ya, pergi kemana-mana naik mobil, mungkin diantar anaknya atau cucunya atau bahkan sopirnya, bahkan punya yayasan amal yang nantinya bisa menjadikan amal jariah ya. Jadi walaupun nanti sudah meninggal pun tetap akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Jadi rekan-rekan sekalian, setelah kita lihat tadi ya, tua sejahtera atau yang sebelah, kita milih sebelah, tua sengsara ya. Tua sengsara ini tidak punya rumah, usaha keliling, anak jadi kuli atau mungkin masa depannya kurang. Jadi apa yang akan kita lakukan rekan-rekan sekalian? Tidak peduli atau terserah saja, atau berusaha mulai menabung? Tentunya itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Jadi semuanya tentunya akan mengharapkan untuk hidup sejahtera ya, waktu muda maupun udah tua. Jadi persiapkan diri kalian, diri kita masing-masing untuk mengelola keuangan, mengelola kehidupan, mengelola kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Itulah pentingnya kita punya investasi, punya tabungan, dan juga punya asuransi insurans. Oke, akhir kata, mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bisa bermanfaat, bisa menggugah kita semua untuk merencanakan semua kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak terurus masa depannya, anak jadi kuli, jadi peminta-minta, bahkan rumah sakit belum rame-rame masih bahwa yang masih tidak terutama tidak bisa dari haji. pilih dan akan lebih bagus. Kita punya properti, bagus sama tabungan,